Laptop 8 juta buat gaming dan editing. Ini dia pilihannya. Yo guys, Seragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik yang teman-teman bisa beli di akhir tahun 2024. Nah, kita akan ngebahas 5 laptop sekaligus ya, dan seperti intro di awal, teman-teman bisa pilih aja mana laptop yang memang lebih cocok buat lo yang kebutuhannya buat gaming, mana yang lebih cocok buat editing, mana yang lebih cocok buat produktivitas. Atau bahkan mungkin ada laptop yang bisa buat ketiganya. Nah, biar lo nggak salah pilih, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Tapi kalau lo mager ya bisa cek segmennya juga, toh kita juga udah kasih 5 segmen tersebut. Oke, langsung aja ya, subscribe dulu dan kita ke nomor yang pertama. Wah. Laptop 8 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang pertama adalah Huawei MateBook D14. Laptop 8 jutaan andalan Huawei yang juga menjadi salah satu laptop terlaris bulan ini. Tapi emang apa sih yang menarik dari laptop ini? Ya sudah pasti, karena mirip MacBook. Bercanda-bercanda, MateBook D14 ini memang menarik banget ya guys, dari segi desain maupun performanya. CPU-nya kencang abis, Intel Core i5 12450H dengan Intel Iris Xe grafis, RAM 8GB LPDDR4X 4267 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi performa yang bisa bikin lo ngerjain semuanya. Mau itu ngerjain laporan kuliah, tugas dari bos, maupun jadi editor dadakan misalnya. Kalau perlu healing, laptop ini juga bisa diajak main. Kayak main game GTA 5, PS224, atau Far Cry 5 yang udah bisa dimainkan tanpa kendala. Semuanya bisa. Ya, asal jangan mainin game Cyberpunk juga ya. Itu lebih ke tahu diri aja sih. Oke. Selain performa, MateBook D14 juga asik buat dibawa-bawa. Bobotnya ringan 1,39 kg dengan tebal 1,59 cm aja. Terus baterainya tergolong jumbo banget nih, 56 watt-hours yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Ya, jadi bisa worry free lah ya kalau misalkan lo nongkrong dan kebetulan nggak ada colokan. Asal ya laptopnya lo cas dulu, oke? Oke. Nah, kalau dikombin sama layar 14 inch IPS Full HD-nya, laptop ini bisa jadi oke banget buat dipakai maraton film. Ya, at least nggak bikin sakit mata lah. Terus kalau lo mau colokin ke monitor tambahan nih, kayak di belakang, itu juga udah bisa banget, karena udah ada port yang mendukung. Paling yang perlu lo catat, RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Jadi ya, syukuri aja kapasitas 8 GB-nya. Laptop 8 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang kedua adalah Advan Work Plus. Kalau laptop nomor 1 tadi adalah laptop yang bisa dikatakan terlaris bulan ini, Work Plus ini adalah laptop terlaris selama 6 bulan terakhir. Nice. Ya, gimana nggak laris cuy? Ini laptop sebenarnya salah harga. 8 jutaan udah bisa dapat Intel Core i5 12600H yang notabene lebih kencang dibandingkan i5 pada laptop nomor 1 tadi. RAM-nya juga 3 kali lebih besar, 24GB LPDDR5 dual channel. Wah, ini gila sih guys. Ya bukannya gue mau lebay ya, tapi kalau lo ngerti spesifikasi dan lo lihat speknya si Work Plus, ini memang salah harga dan gampang banget buat rekomendasiin dan beli aja gitu. Terutama buat lo yang nggak masalah beli Advan, which is sebenarnya kualitas dari Advan udah sangat bagus. Mereka udah berkembang banget lah. Plus ditambah dikasih spek yang edan kayak gini. Udahlah, check out aja bro. Oke. Well ya, spek gini mah udah pasti lancar lah ya buat kerjaan produktivitas. Jadi lebih asik kalau kita bahas aktivitas yang lebih berat seperti editing dan juga gaming. Nah, kalau buat editing sendiri sebenarnya kalau mau lancar banget tetap di resolusi video Full HD. Cuman kalau lo mau belajar atau nyoba ngedit video 4K di Premiere Pro misalkan, si Work Plus ini juga sebenarnya udah bisa. Nah, kalau untuk gaming sendiri sebenarnya ya tentu belum bisa nyaingin laptop gaming yang ada disk grafik kayak pakai Nvidia.
Cuman masih bisa lah ya main game AAA kayak Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, atau The Witcher 3. Oh ya, sampai lupa, penyimpanannya ini udah SSD ya, 512GB M.2 NVMe. Beralih ke bagian layar, Advanced Plus ini membawa layar 14 inch IPS beresolusi WUXGA dengan color gamut di 63% sRGB. Memang belum oke buat editing profesional, cuman buat lo yang kebutuhannya sehari-hari kayak ya nggak terlalu ngedit lah ya, atau bukan jadi editor profesional, layarnya ini tentu udah lebih dari cukup. Terus baterainya juga tahan lama, 58 Wh, bisa dipakai sampai 8 jam pemakaian. Portnya udah lengkap dan juga udah ada card readernya. Laptop 8 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Buat lo yang butuh laptop yang powerful tapi desainnya masih slim dan terlihat elegan, IdeaPad Slim 3 ini bisa menjadi pilihan yang pas. Dengan Intel Core i5 12450H, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel, IdeaPad Slim 3 tentu bisa jadi laptop handal buat segala urusan. Nggak usah dikasih contoh lagi lah ya, intinya sama lah kayak laptop sebelumnya. Oke. Ya, paling pembedanya ada pada desain dan keyboardnya. Buat sebagian orang, desain Lenovo ini kesannya lebih anak kantoran gitu. Nggak tahu dah kenapa. Nah, terus yang gue suka dari laptop ini juga adalah keyboardnya yang juara banget. Bisa dibilang salah satu keyboard terbaik di kelasnya. Apalagi di kelas 8 jutaan. Untuk layar sendiri, IdeaPad Slim 3 dibekali layar yang standar aja, 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Terus baterainya ini juga tergolong standar ya, 47 Wh yang kalau kita pakai buat kerja, paling bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Bobotnya juga standar bagus ya, maksudnya alias udah ringan di 1,37 kg dengan tebal 1,79 cm. Urusan port udah aman dan lengkap. Laptop 8 jutaan terbaik kuartal 4 yang keempat adalah HP 14S DT5152TU. Kalau boleh jujur ya, gue sebenarnya nggak tahu apa kelebihan dari laptop ini kalau dibandingkan dengan laptop sebelumnya. Cuman karena gue lihat ini laris, ya udah gue rekomen. Oke, canda apa ya, canda. Karena sebenarnya si HP 14 ini juga punya pasarnya, that's why banyak yang beli juga. Which is, buat lo yang memang fokusnya adalah laptop produktivitas yang simple dan elegan, HP 14 tetap bisa menjadi pilihan. Contoh, CPU ya. HP 14S dibekali CPU Intel Core i5 1235U dengan Iris Xe grafis, RAM-nya 8GB DDR4 Dual Channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Well ya, sebenarnya kalau secara spek di atas kertas, ini tergolong biasa aja. Cuman laptop ini bakalan cocok buat lo yang nggak terlalu mentingin yang namanya performa kencang. Alias kalau kesehariannya itu lebih ke kulak-kulik di Microsoft Office, Google Chrome, atau Netflix aja. Emang bedanya apa bang? Jadi gini, meskipun Intel Core i5 1235U itu nggak sekencang seri H, tapi keunggulan dari U ini adalah daya tahan baterainya yang lebih kuat, alias konsumsi daya atau ya irit-iritan ya ini lebih irit. Makanya namanya U, bukan H. Oke? Ya kalau namanya kenapa U gue juga kurang tahu ya. Oke. Alhasil, meski baterainya tergolong kecil ya di 41 Wh, tapi laptop ini masih bisa kok bertahan hingga 7 jam pemakaian. Artinya, laptop ini juga udah oke buat maraton film. Selain karena baterainya, layar 14 inch IPS Full HD-nya juga udah tergolong nyaman banget buat lo yang suka nonton. Buat yang suka bepergian, HP 14S masih tergolong ringan dengan bobot 1,46 kg dan tebal 1,79 cm. Portnya juga udah lengkap ya, dan tentunya udah up to date. Laptop 8 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang terakhir adalah Asus VivoBook A1404ZA. Kalau kamu orangnya yang suka work from cafe atau work from kampus ya, atau ya sering keluar lah intinya,
dan pengen punya laptop dengan desain stylish, Asus VivoBook ini tentu pilihan yang terbaik. Kita kesampaikan dulu performa, karena emang udah bagus, dan alasan utama yang mau kita bahas adalah desain laptopnya. Terlihat elegan, simple, tapi tetap mewah. Rasanya kayak kita bawa laptop yang harganya belasan juta. Terus bobotnya juga udah ringan ya, 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Berarti baterainya juga tahan lama ya bang? Nah, itu dia. Baterainya burik. 30 Wh doang cuy. Cuma ya masih ketolong lah ya berkat CPU-nya. Alhasil masih bisa buat kerjaan atau bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Oh ya, ngomong-ngomong soal spek, VivoBook A1404ZA ditenagai CPU Intel Core i5 1235U dengan Iris Xe grafis, RAM-nya 8GB DDR4 dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang udah oke banget ya buat kerjaan sehari-hari. Mau itu sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun sebagai karyawan. Main game juga udah bisa kayak Valorant, PES, ataupun GTA 5. Nah, soal layar sendiri, VivoBook ini membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Standar tapi masih dalam kategori bagus. Begitu juga portnya. Standar aja sih sebenarnya, tapi udah lengkap. At least lo nggak usah perlu repot-repot beli dongle, bawa dongle ke sana kemari, oke? Overall, VivoBook 1404ZA recommended buat lo yang memang mentingin desain tanpa juga harus ngorbanin performa. Yuk cek aja link di deskripsi atau di pojok kiri bawah ini. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik. Ya, 8 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di 2024 akhir atau Q4 tahun ini. List lengkap dari 5 laptop tadi teman-teman bisa cek di deskripsi atau di pojok kiri bawah ya. Harusnya beberapa udah kita cantumkan link pembeliannya, langsung di cross check aja. Dan karena ini udah jadi fitur resmi dari YouTube, which is YouTube Shop, ya tentu toko-toko yang di sini udah terkurasi, udah kefilter lah ya. Harusnya ya tokonya terpercaya juga. Cuman ya cek aja tokonya langsung dan cek reviewnya juga, oke? Nah, itu dia rekomendasinya. Kalau kamu punya kritik, saran, atau masukan, silahkan drop di kolom komentar. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke?